jujur saya punya teman yang berprofesi sebagai ayam kampus, atau sekarang lebih disebutnya chicken university lah orang-orang tuh, kayak ngelelekinya seperti itu. Ada Pak, kalau urusan masalah seperti itu ada, saya berteman dengan siapapun. Menurut dia? Kalau saya nggak tahu dia, cuman gelagatnya itu dia seperti ayam kampus Pak, seperti itu. Cuman saya nggak tahu pasti, cuman teman-temannya dia atau lingkungannya dia itu ada yang jadi ayam kampus Pak. Kan otomatis dengan lingkungannya itu bisa jadi dia ikut-ikutan, dan juga gaya penampilannya pun juga seperti itu. Menurut saya seperti itu Pak. Kalau seharusnya bagaimana, kembali lagi maksudnya ke orangnya gitu nah Pak, bukan bukan ranah kita untuk mengejudge dia atau seperti apa. Mungkin dia juga punya alasan buat ngambil keputusan menjadi ayam kampus itu gitu kan Pak. Kita nggak bisa langsung kayak kamu salah gini 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 gini. Kita harus cari tahu dulu seluk beluknya kayak gimana. Mungkin dari yang seperti dia katakan tadi, dari lingkungannya, atau mungkin tuntutan dari ekonomi keluarganya, kita kan tidak tahu gitu nah Pak. Jadi kalau saya pribadi ya sebisa mungkin untuk janganlah bermain seperti itu ya. Mungkin kalau pekerjaannya itu ya di luar kampus saja, nggak usah masuk ke ranah kampus, ke sekolahan gitu nah gitu. Kalau menurut saya, selagi tidak merugikan orang lain dan itu juga pilihannya dia, itu terserah dia sih. Mungkin karena juga dia menjadi ayam kampus juga karena ekonominya yang kurang, terus mungkin dia terlalu percaya diri dengan tubuhnya. Nah, selagi kampus tidak mengetahui mungkin ya, jadi tidak masalah. Kalau kampus mengetahui mungkin itu yang berbahaya Pak. Uh, Menurut saya ayam kampus itu adalah PSK yang berstatuskan mahasiswa Pak. Tapi mereka tidak terlalu kelihatan di umum, tapi mungkin ada beberapa sedikit ciri-ciri mereka yang agak mencolok. Harapan saya sih apabila memang ada, ya kalau bisa mereka itu jangan terlalu mencolok aja gitu Pak. Soalnya kan di kampus itu tempat kita menuntut ilmu. Dan juga jujur saya pribadi juga tidak mengatur dan menjas ini itu, karena kan profesi itu masing-masing orang ya Pak. Jadi ya sewajarnya sajalah jika dia sebagai ayam kampus ya, sebagaimana dia bekerja dengan baik lah gitu, tanpa merugikan orang lain. Bahasa gaulnya gitu lah Pak. Ya kalau misalnya bahasa apanya, ya bahasa-bahasa yang ininya kan mungkin PSK, atau itu ya kasarnya juga pelacur kayak gitu kan. Cuman kenapa ayam kampus, mungkin karena lingkungannya ya mahasiswa lah gitu kan. Makanya karena dia tuh mahasiswa, makanya bisa dibilang jadi ayam kampus kayak gitu, karena pekerjaannya juga. Kalau untuk ciri-ciri itu ya Pak, nggak bisa yang kita tuh ngejudge kayak gitu nah, karena kan ada yang tertutup tapi dia tuh memang seorang itu ayam kampus, tapi ada yang terbuka tapi tidak kayak gitu nampak. Mungkin sekilas kalau orang melihat itu bisa, secara sekilas pandangan tuh mungkin karena dia berpakaian terbuka gitu kan, atau kayak misalnya ya yang biasa terkenal kayak gitu nah Pak, yang entah itu jalan dengan siapa kayak gitu kan Pak, dengan pakaian yang kurang mengenakan misalnya kayak gitu ya, kayak gitu sih kurang lebih untuk ciri-cirinya. Kalau dibilang nggak ada, tapi kalau misalnya pun dibilang ada, kita nggak tahu orangnya yang gimana. Yang pastinya pasti ada aja, cuman kan
nggak bisa juga kita nunjukkan itu si itu kayak gitu, nggak bisa juga. Yang pastinya jawabannya ada aja kayak gitu, cuman nggak tahu orangnya yang mana kayak gitu. Karena kan itu yang namanya ya kita sebutlah sebagai profesi, karena kan itu tergantung orangnya kenapa dia tuh bisa melakukan hal seperti itu kayak gitu, entah itu faktor kepuasan, faktor ekonomi, atau faktor yang lainnya kayak gitu. Makanya dia bisa terjun ke dunia ayam kampus seperti itu. Untuk harapannya yang pasti kita kasih harapan yang baik ya Pak, pasti. Cuman di balik kita kasih harapan yang baik itu kan kembali lagi ke orang tersebut kayak gitu. Nah, mau melanjutkan atau berhenti, karena apapun pekerjaannya baik buruk pasti itu ada resikonya, pasti ada resikonya. Kenapa ada resikonya? Meskipun misalnya kayak gini ya dia dapat uang nih dari pekerjaan seperti itu, nah dapat uang untuk kebutuhan sehari-hari ataupun keperluan sehari-hari, tapi kan resiko terberatnya omongan, ya omongan entah itu teman, entah itu tetangga, entah itu siapa lah pokoknya yang emang menjatuhkan mental kayak gitu. Nah cuman kan harapannya pasti selagi ada pekerjaan yang baik, yang halal, yang gimana ya, memang sih sekilas tuh terlihat enak kalau dilihat-lihat ya, bisa berpakaian modis apa kayak gitu, bisa mempercantik diri apa segala, karena hanya bekerja seperti itu kayak gitu. Cuman kan itulah harapannya kan, kalau memang ada pekerjaan yang baik, yang nggak apa-apa gaji sedikit, yang penting kan pekerjaannya halal kayak gitu, ketimbang bekerja yang tadi disebutkan tapi nggak halal, karena kan itu memang satu dosa juga, terus tuh penyakit ya, ada pasti penyakit kayak gitu. Dan orang-orang di sekitar kita juga yang emang kita bakal terus diomongin gitu. Nah yang namanya orang ya Pak ya, nah yang namanya orang itu kita benar pun diomongin, apalagi misalnya kita salah kayak gitu, lebih ke situ sih. Untuk ciri-cirinya mungkin seperti glamor, penampilannya juga agak lebih terbuka, seksi gitu, suka keluar malam, terus pokoknya keluar malam nggak jelas gitu, pulangnya agak subuh, kumpul nggak jelas gitu. Menurut saya mereka itu sebagai untuk kan sejenis untuk di BO, nah mereka itu untuk dibayar. Harapannya mungkin mereka yang seperti itu mereka broken home atau kurang perhatian dari orang tuanya, atau juga butuh uang gitu, butuh uang untuk keperluan mereka, keperluannya terlalu tinggi tapi orang tuanya atau keluarganya tidak mampu, jadi keinginan mereka tuh terlalu banyak oleh mengikuti kehidupan di kota atau mengikuti gaya temannya. Jadi sehingga untuk mengikuti kebutuhan tersebut mungkin mereka terpikirlah untuk menjadi ayam kampus atau open BO seperti itu. Nah harapannya mungkin cari pekerjaan lain gitulah, yang lebih baik, nggak jadi ayam kampus atau open BO dibayar orang